Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Joko Suharyanto. Perkenalkan, nama saya Rizka Rahmania Yusuf dari kelas MJ513, Prodi S1 PJJ Manajemen Universitas Siberasia. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship, saya akan mempresentasikan mengenai analisis 10 types of innovation. 10 types of innovation adalah sebuah kerangka inovasi yang dikembangkan oleh Dublin Monitor Deloitte untuk membantu perusahaan melihat inovasi secara lebih luas, tidak hanya terbatas pada produk. Kerangka ini menjelaskan bahwa inovasi yang sukses biasanya bukan berdiri pada satu aspek saja, tetapi merupakan kombinasi dari berbagai jenis inovasi yang saling memperkuat. Tipe inovasi tersebut dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah configuration atau konfigurasi. Kategori ini membentuk fondasi internal bagaimana perusahaan disusun, bagaimana aset dan proses dikelola agar bisa beroperasi efisien, adaptif, dan siap menghasilkan nilai besar. Yang kedua adalah offering atau penawaran. Kategori ini merupakan inti dari apa yang perusahaan tawarkan ke pasar produk atau layanan dan bagaimana produk tersebut bisa berbeda, relevan, dan bernilai bagi pelanggan. Yang ketiga adalah experience atau pengalaman. Kategori ini menentukan bagaimana pelanggan merasakan nilai itu bukan hanya lewat produk, tapi melalui layanan, interaksi, brand, kemudahan akses, dan keterlibatan emosional atau komunitas yang akhirnya memperkuat loyalitas dan diferensiasi. Pada kategori configuration terdapat 4 tipe inovasi. Yang pertama adalah profit model atau model keuntungan. Merupakan cara perusahaan memperoleh pendapatan. Inovasi ini fokus pada bagaimana menangkap nilai, misalnya melalui model baru monetisasi, struktur harga, atau metode pembayaran yang berbeda. Yang kedua adalah network, jaringan atau kemitraan. Inovasi melalui kolaborasi, aliansi, kemitraan dengan pihak eksternal, misalnya distributor, supplier, mitra strategis untuk menciptakan nilai bersama. Yang kedua adalah struktur aset dan organisasi. Inovasi ini merupakan cara organisasi mengelola aset baik aset fisik, SDM, maupun aset tak berwujud, serta bagaimana struktur organisasi dirancang agar mendukung kapabilitas dan efisiensi. Yang keempat ada proses operasional atau produksi atau pekerjaan. Merupakan cara perusahaan melakukan pekerjaannya agar produksi, logistik, layanan, dan administrasi berjalan lebih efisien, efektif, konsisten, atau memiliki kualitas yang tinggi. Pada kategori offering, terdapat 2 tipe inovasi. Yang pertama adalah product performance atau kinerja produk. Berfokus pada peningkatan kualitas produk inti. Inovasi ini menekankan bagaimana perusahaan menciptakan nilai unggul melalui kualitas teknis yang sulit ditiru pesaing. Yang kedua adalah product system, sistem produk atau ekosistem produk. Inovasi ini menciptakan ekosistem dari produk atau layanan, yaitu produk inti plus pelengkap atau komplementer, bundling, atau sistem yang memadukan berbagai penawaran untuk menciptakan nilai lebih bagi pelanggan. Lalu pada kategori experience terdapat 4 tipe inovasi. Yang pertama adalah service, pelayanan atau layanan tambahan. Inovasi layanan di sekitar produk atau penawaran inti, hal-hal yang meningkatkan utilitas, kenyamanan, atau nilai bagi pelanggan di luar produk dasar. Bisa berupa layanan after sales, dukungan, personalisasi, layanan tambahan, dan sebagainya. Lalu ada channel, saluran atau distribusi atau akses ke pelanggan. Inovasi dalam cara produk atau layanan disampaikan ke pelanggan, kanal distribusi, metode penjualan, cara akses, media, baik online maupun offline. Lalu ada brand, merek atau identitas dan positioning. Merupakan cara perusahaan membangun citra, identitas, narasi, atau persepsi merek di benak pelanggan, bagaimana brand itu dibedakan, diposisikan, atau dikomunikasikan. Yang terakhir ada customer engagement, keterlibatan pelanggan atau komunitas dan interaksi. Inovasi dalam membangun hubungan, interaksi, komunitas dengan
pelanggan sehingga menciptakan loyalitas, engagement, partisipasi aktif pelanggan, bukan sekedar transaksi satu arah. Untuk studi kasus 10 tipe inovasi, saya mengambil contoh perusahaan hiburan yang sudah banyak dikenal luas, yaitu SM Entertainment. SM Entertainment merupakan pionir industri hiburan Korea Selatan yang membangun bisnisnya melalui manajemen artis, produksi musik, konser, pemasaran, hingga penjualan merchandise dengan sistem yang menyerupai lini produksi terstandardisasi. Melalui proses perekrutan trainee dalam jumlah besar dan pelatihan bertahap yang sangat ketat, SM mampu menghasilkan grup idola dengan kualitas vokal, visual, dan performa yang stabil serta dapat diprediksi. Beberapa contoh artis SM ada Soloist BoA, Super Junior, Girls' Generation, dan SHINee. Strategi yang digunakan SM adalah Bands as Brands, yaitu membuat setiap artis tidak hanya berperan sebagai musisi, tetapi juga sebagai aset komersial yang dapat dikembangkan melalui konser global, endorsement, konten media, dan berbagai kerjasama bisnis. Pendekatan ini menjadikan SM salah satu perusahaan yang paling berpengaruh dalam menyebarkan budaya K-pop secara global dan memperkuat reputasinya sebagai pelopor yang membentuk standar industri hiburan modern Korea. Untuk contoh tipe inovasi yang dilakukan SM, yang pertama pada inovasi profit model. SM Entertainment menjadi pelopor monetisasi berbasis intellectual property (IP) multilayer, yaitu mengembangkan artis bukan hanya sebagai penyanyi atau performer, tetapi sebagai aset IP yang dapat diperluas ke berbagai lini bisnis. Selain pendapatan tradisional seperti album, konser, dan streaming, SM menciptakan sumber pendapatan tambahan melalui karakter fiksi, universe naratif (SMCU), avatar digital, webtoon, merchandise tematik, kolaborasi fashion, hingga pengalaman imersif seperti time zone dan konser virtual. Hal ini memberikan keuntungan untuk SM, yaitu memperpanjang siklus hidup artis, mengurangi ketergantungan pada penjualan musik, menciptakan loyalitas mendalam melalui world building, dan membuka peluang ekspansi bisnis lintas industri yang tidak mudah ditiru. Selanjutnya adalah tipe inovasi network. SM Entertainment menjalin kemitraan global sejak awal 2000-an, termasuk kolaborasi dengan label Jepang Avex, serta produser dan komposer internasional yang membantu membentuk ciri khas SM Town. Selain itu, SM juga berkolaborasi dengan Naver, sebuah perusahaan teknologi, untuk menciptakan platform konser virtual Beyond Live yang memadukan streaming berteknologi tinggi dan interaksi real-time. Pendekatan ini memberikan SM akses ke pasar internasional lebih cepat, kualitas musik yang kompetitif secara global, serta model bisnis digital baru yang memperkuat pendapatan perusahaan. Keuntungan yang didapatkan adalah dapat mendistribusikan konten secara global, memproduksi musik dengan standar internasional, dan menawarkan pengalaman digital inovatif yang sulit ditiru pesaing. Lalu ada inovasi structure dan proses. SM Entertainment mengembangkan Culture Technology atau CT sebagai proses produksi bintang pop yang tersusun rapi melalui tahapan casting, pelatihan, produksi, dan pemasaran, sehingga berfungsi layaknya jalur produksi industri untuk konten budaya. CT mencakup rekrutmen massal trainee, kurikulum pelatihan terstandardisasi yang meliputi vokal, tari, acting, bahasa, dan pendidikan citra, penjadwalan pelatihan dengan evaluasi berkala, penggunaan koreografer serta tim produksi khusus, serta pipeline produksi musik dan video yang terkoordinasi dengan strategi pemasaran global. Pendekatan ini memungkinkan skala produksi yang tinggi tanpa mengorbankan standar kualitas, memperpendek waktu dari seleksi ke debut, mengurangi variabilitas performa antar artis, dan mempermudah replikasi sukses dalam berbagai pasar. Keuntungan yang didapatkan oleh SM adalah meluncurkan banyak grup berstandar internasional, menjaga reputasi merek sebagai produsen artis profesional,
dan mengoptimalkan efisiensi biaya dan potensi pendapatan dari intellectual property yang dihasilkan. Lalu ada inovasi product performance. SM Entertainment membangun keunggulan kompetitif melalui standar musikal dan performa yang sangat teknis. Kualitas ini merupakan buah dari training system yang menekankan teknik vokal, dancing precision, koreografi sinkron, dan vocal directing yang sangat terkurasi. Hal ini membawa keuntungan untuk SM, yaitu publik dan industri menganggap debutan SM selalu membawa standar kualitas yang premium, sehingga artis SM otomatis mendapatkan kredibilitas dan diferensiasi sejak hari pertama debut. Selanjutnya ada product system. SM menciptakan keunggulan kompetitif dengan membangun ekosistem produk terintegrasi yang menghubungkan setiap rilis musik dengan berbagai lini bisnis lain seperti konsep-konsep yang terhubung dengan album, merchandise, dan brand collaboration. Keuntungannya yang didapatkan adalah membangun fandom engagement loop yang kuat dan meningkatkan switching cost. Fans merasa menjadi bagian dari dunia intellectual property SM. Hal ini sulit ditiru kompetitor karena SM telah membangun sistem ini sejak awal mereka berdiri. Lalu ada inovasi service. SM Entertainment menghadirkan inovasi layanan melalui Beyond Live, platform konser digital interaktif yang memungkinkan penggemar global berpartisipasi secara real-time tanpa hadir fisik. Konser Beyond Live ini menggabungkan streaming video berkualitas tinggi, fitur interaksi penggemar seperti polling dan komentar langsung, serta teknologi augmented reality atau AR untuk efek visual yang imersif. Hal ini sulit ditiru oleh pesaing yang hanya mengandalkan konser fisik. SM mendapatkan keuntungan yang yaitu memperluas jangkauan pasar global, meningkatkan monetisasi tiket virtual, dan membangun loyalitas penggemar melalui pengalaman interaktif. Lalu inovasi channel. SM menggunakan strategi distribusi multi-channel yang menggabungkan platform digital seperti YouTube, Spotify, Apple Music, platform komunitas Weverse, dan aplikasi resmi SM Town dengan platform fisik SM Town Store, SM Town Museum, dan Pop-up Store untuk menjangkau penggemar di seluruh dunia. Keuntungan yang didapatkan adalah memperluas jangkauan distribusi, memudahkan akses global, dan menciptakan touch point yang memperkuat engagement dan monetisasi. Lalu ada inovasi brand. SM berhasil membangun identitas merek yang kuat dengan menekankan kualitas produk tinggi, inovasi, visual, dan konsep artistik yang konsisten. Setiap artisnya memiliki branding visual, musik, dan narasi tersendiri yang mudah dikenali, sehingga artis-artis ini tidak hanya menjadi penyanyi, tetapi juga brand yang dapat diperluas ke berbagai lini bisnis, seperti merchandise, iklan, dan kolaborasi global. Keuntungan yang didapatkan adalah membangun loyalitas penggemar jangka panjang, mempermudah ekspansi internasional, dan menambah nilai komersial intellectual property. Yang terakhir adalah tipe inovasi Customer Engagement. SM menciptakan pengalaman keterlibatan penggemar melalui berbagai aktivitas interaktif seperti konser virtual Beyond Live, global fan meeting, content reality show digital, dan narasi dunia fiksi SMCU. Keuntungan yang didapatkan adalah meningkatkan loyalitas penggemar, memperpanjang siklus konsumsi konten, menciptakan pengalaman personal, dan menjadikan fans sebagai co-creators dan pendukung aktif yang memperkuat promosi organik serta viralitas global. Karena sistem culture teknologi masih terpusat, fleksibilitas dalam mengelola talenta dan konten menjadi terbatas. Oleh karena itu, usulan inovasi untuk SM Entertainment adalah membentuk tim kreatif terdesentralisasi dan regional creative hubs di Asia Tenggara, Jepang, dan Amerika Serikat yang dapat mengembangkan konten lokal dan konsep baru secara mandiri.
Untuk sumber referensinya saya dapatkan dari website ukmindonesia.id dan laman resmi SM Entertainment. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.